Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai pencairan PPNT untuk tahap 1 tahun 2026 ya. Untuk bantuan PPNT alokasi Januari, Februari, dan Maret 2026 senilai Rp600.000 sudah mulai cair melalui beberapa bank penyalur ya. Ini untuk bank yang sudah cair, ini ada dari Bank BSI, Bank Mandiri, dan yang terbaru adalah Bank BRI. Jadi ini susul-susulan. Yang pertama ini dari Bank BSI dulu ya. Untuk tahap pertama memang untuk Bank BSI itu paling cepat ya, terutama di daerah Aceh. Tetapi di daerah Aceh sendiri itu juga masih belum merata, apalagi di daerah-daerah yang lain. Terus disusul sama Bank Mandiri, dan berikutnya disusul sama Bank BRI. Terus selanjutnya dari bank yang menunggu ya untuk sekarang ini, walaupun untuk PKH-nya sudah ada yang cair, tetapi untuk BPNT-nya ini masih menyusul ya. Untuk Bank BNI diharapkan akan segera menyusul dalam waktu dekat. Karena untuk sekarang ini Bank BNI cairnya sebenarnya itu bebarengan ya untuk PKH-nya, tetapi ada juga mungkin yang masih menunggu untuk pencairan PKH maupun BPNT-nya, khususnya KKS Bank BNI. Jadi bisa dibilang untuk Bank BNI sendiri ini masih belum rata di setiap daerah ya. Terus berikutnya ini cara pengecekan. Keluarga penerima manfaat KPM disarankan mengecek saldo di kartu KKS lama maupun baru melalui ATM, agen bank briling, atau aplikasi mobile banking seperti Brimo. Jadi silakan buat teman-teman ya untuk mengecek apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum ya. Bisa melalui ATM atau melalui m-banking. Saran saya tidak perlu melakukan pengecekan terlalu sering ya. Silakan ngecek 3 hari sekali atau seminggu sekali itu juga boleh ya. Jadi saran saya supaya kartunya tidak rusak, itu ngeceknya 3 hari sekali saja, atau kalau tidak ya seminggu sekali itu tidak masalah ya. Siapa tahu nanti setelah dicek ya di minggu-minggu berikutnya itu ada kabar baik terkait penyaluran PKH maupun BPNT-nya. Terus berikutnya ini untuk wilayah yang melaporkan pencairan, ini ada laporan ya. Berdasarkan testimoni dari para penerima, bantuan ini sudah masuk ke rekening KKS di berbagai wilayah, antara lain ini dari Sumatera ya. Di Sumatera ada Setabat Langkat, Muara Enim, Bandar Lampung, Medan, Tebing Tinggi, Jambi, Palembang Pelaju ya. Payakumbuh dan Riau Tembilahan ini juga sudah ada laporan mengenai pencairannya ya. Untuk daerah-daerah yang lain ini masih menunggu. Terus di daerah Jawa ini juga ada laporan untuk pencairannya. Ada dari Tangerang, Cianjur, Banjarnegara, Purbalingga, dan Demak. Ini juga sudah ada laporan terkait pencairan PKH maupun BPNT-nya. Terus ini dari Kalimantan, ini juga ada laporan dari Pontianak Timur, terus Kalimantan Timur, Singkawang, dan Ketapang ini juga sudah ada laporannya. Tetapi untuk daerah saya sendiri, Jawa Tengah ya, bagian selatan daerah Cilacapan, untuk sekarang ini masih belum merata ya, karena belum dapat info terbaru ya untuk penyalurannya. Jadi ya kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar yang terbaru ya, terupdate entah di minggu depan atau bulan depan ya. Terus berikutnya ini dari Sulawesi juga ada ya, dari Makassar dan Sulawesi Tenggara ya. Silakan dicek saja, siapa tahu ada saldo yang masuk. Harus sesegera mungkin dicairkan ya, karena batas waktunya itu hanya 30 hari setelah saldo dikirim ke kartu KKS. Kalau tidak sesegera mungkin dicairkan, ada kemungkinan besar saldonya ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi sayang banget yang tadinya dapat PPNT sama PKH, tapi karena tidak tahu ya ada saldo yang masuk, terus melewati sampai 30 hari, ada kemungkinan saldonya ditarik lagi masuk ke kas negara karena KPM tersebut dianggap tidak membutuhkan bansos. Jadi harap berhati-hati ya. Terus berikutnya ini ada informasi mengenai bantuan pangan tambahan ya 2026. Pemerintah juga merilis informasi mengenai bantuan pangan dalam rangka stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 ya. Untuk bantuannya ini berupa 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter. Itu 10 kg beras ya dan 2 liter minyak goreng per bulan. Tetapi karena digabung 2 bulan jadinya 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng ya.
Untuk jumlah penerima ditambah lagi dari yang sebelumnya 33,2 juta KPM di seluruh Indonesia. Untuk sekarang ini menjadi 35 juta penerima di seluruh Indonesia. Ya, jadi ini lumayan banyak lah ya. Dan untuk kriteria penerima bantuan pangan tambahan ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Nama-nama yang berhak mendapat bantuan beras dan minyak ini dibagi menjadi 2 kategori. Ini kategori yang pertama, KPM reguler ya. Mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4 dalam data kemiskinan mencangkup penerima BPNT murni ya, PKH murni serta KPM PKH plus BPNT. Jadi yang pertama ini ya, untuk KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4. Jadi buat teman-teman sekalian yang sekarang berada di desil antara desil 1 sampai desil 4, ada harapan masih bisa dapat bansos pangan ya, yang berupa beras sama minyak gorengnya ya. Tetapi kalau desilnya naik ya, 5 ya atau 6 sampai 10, ada kemungkinan besar itu sudah tidak dapat bansos sembako. Tetapi masih untuk desil ini apa? Desil 5 itu masih tercover sama KIS PPIJK. Terus yang kedua ini KPM non reguler ya. Warga masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4 namun belum pernah mendapatkan bantuan reguler PKH maupun BPNT ya. Mereka akan mendapatkan surat undangan dari petugas wilayah masing-masing untuk pengambilan bantuan. Jadi walaupun tidak mendapatkan PKH maupun BPNT ya, itu masih ada harapan bisa mendapatkan undangan beras ya dari petugas setempat ya. Jadi ini jelas ya, untuk kriteria penerima bantuan pangan tambahannya itu baik KPM reguler ya yang menerima PKH murni maupun BPNT murni ya, serta KPM yang dapat PKH plus BPNT itu juga dapat asalkan masih masuk ke dalam desil ini apa desil 1 sampai desil 4 ya. Tapi kalau desil 5 ini ada kemungkinan sudah tidak dapat sembako lagi. KPM non reguler ini juga bisa dapat ya. Yang tidak mendapatkan PKH maupun BPNT ini juga bisa mendapatkan undangan asalkan masuk ke dalam kriteria miskin atau rentan miskin dan berada di desil 1 sampai desil 4, itu ada kemungkinan besar bisa mendapatkan bansos pangan yang berupa beras dan minyak gorengnya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai pencairan BPNT untuk tahap 1 tahun 2026 ini juga sudah saya sampaikan ya. Baik bank yang sudah cair ya, seperti Bank BSI, Bank Mandiri, yang baru ini juga ada dari Bank BRI, ini juga sudah saya sampaikan. Terus bank yang masih menyusul, ini dari Bank BNI ini juga sudah saya sampaikan. Terus untuk wilayah yang sudah cair, yang sudah ada laporan resminya, ini juga sudah saya sampaikan ya. Dari Sumatera juga banyak, dari Jawa, Kalimantan, sama Sulawesi, ini juga sudah. Terus mengenai bantuan pangan dan berikutnya ini mengenai kriteria penerima bantuan pangan tambahan. Ini semuanya sudah saya sampaikan semua ya, sudah lengkap. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.